Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah menakdirkan kita untuk dapat bersua di majelis ilmu yang sejatinya dan sesungguhnya harus diisi oleh guru kita Fadilatul Ustadz Yusran hafizahullah ta'ala. Namun beliau pada saat ini sedang melaksanakan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan perjalanan umrah beliau, pergi dan pulangnya, dan memberikan pahala yang berlipat ganda, mengabulkan semua doa-doanya. Dan semoga beliau tidak melupakan kita dalam doa-doa kebaikannya. Menggantikan beliau untuk kita sama-sama belajar mengevaluasi hidup kita masing-masing dan kemudian berusaha memperbaiki apa yang ternoda, melengkapi apa yang kurang. Karena kita adalah manusia yang semuanya memiliki potensi yang sama untuk terjatuh dalam pelanggaran, terjerembab dalam dosa, dan tergelincir dalam maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berpotensi untuk melakukan dosa-dosa, dan setiap pendosa yang paling baik di antara mereka adalah yang paling banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawwabun, senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka tema yang dipilihkan untuk kita pada malam hari ini untuk kita sama-sama mempelajarinya adalah ketika dosa-dosamu telah menggunung. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kadang terjebak dan terperangkap dalam dosa-dosa itu disebabkan oleh kelengahan kita terhadap hawa nafsu atau syaitan, yang memang keduanya ma'asyiral muslimin tidak akan pernah berhenti untuk mendorong manusia sepanjang hidupnya tergelincir dalam dosa-dosa. Di dalam Al-Quran pada surah Yusuf ayat yang ke-35 kalau tidak salah ya. Coba dibantu ya ikhwah yang pegang mushaf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ya diinformasikan oleh Allah ucapannya, beliau mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi. Aku, kata Nabi Yusuf, tidak menganggap diriku ini bersih dan bebas dari dosa-dosa. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu terus menerus mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Tuhanku. Jadi pada dasarnya ma'asyiral muslimin, nafsu yang ada dalam diri kita ini terus menerus tak berhenti mendorong kita, menggoda kita untuk melakukan keburukan.
Keburukan itu cuma dua, ma'asyiral muslimin, tak lebih daripada itu. Yang pertama, meninggalkan perintah Allah. Maka nafsu, ma'asyiral muslimin, selalu berusaha menghalangi seseorang untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang terhalang oleh hawa nafsunya sehingga ia tidak melaksanakan hingga saat ini sholat maghrib. Padahal boleh jadi dia mendengarkan suara azan, atau boleh jadi rumahnya dekat dengan masjid. Boleh jadi dia juga sementara mendengarkan motivasi ini, dan dia belum menemukan di dalam dirinya dorongan untuk segera menunaikan sholat maghrib yang dia tinggalkan, hingga pada akhirnya masuk waktu isya dan dia belum termotivasi untuk segera menunaikan perintah Allah. Meninggalkan perintah Allah adalah keburukan yang pertama. Yang kedua, keburukan yang kedua, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah kita saksikan di zaman ini, ma'asyiral muslimin, adalah saudari-saudari kita. Mereka dilarang untuk menampakkan auratnya, tapi itulah kegemaran yang paling mereka sukai setiap waktu dan setiap saat. Itulah yang dia pamerkan. Dia berusaha menghiasi auratnya seindah mungkin untuk dipertontonkan kemana saja mereka pergi. Hatta ketika mereka pergi ke tempat-tempat ibadah, di tempat-tempat ibadah itu juga dia pertontonkan. Sehingga dengan dua perkara ini, ma'asyiral muslimin, boleh jadi seseorang telah menumpuk-numpuk dosa-dosa karena meninggalkan perintah Allah dan melakukan larangan Allah, sehingga dosa-dosanya menggunung, ma'asyiral muslimin. Kalau sudah demikian keadaannya, banyak di antara mereka yang berputus asa. Tak kalami katanya, terlanjur sudah. Apa boleh buat, lengkapi saja ini dosa-dosa semuanya. Ya. Karena dia sudah berputus asa. Adapun orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun dosanya telah menggunung, hidayah itu akan mencegah dia jatuh pada perkara yang sangat terlarang, yang membuat seseorang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan modal imannya ludes tuntas. Apa itu? Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah seseorang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Maka berputus asa dari rahmat Allah adalah dosa besar. Dan ketika seseorang masih mendapatkan hidayah, maka di atas tumpukan dosanya itu dia tidak tergelincir pada pelanggaran tersebut. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seseorang yang demikian jahat, ya, melakukan tindakan kriminal yang demikian terkutuk, yaitu membunuh. Ancaman, ya, bagi dosa pembunuh, ma'asyiral muslimin, yang menghilangkan satu nyawa, apalagi orang yang beriman yang dia bunuh. Satu orang di masa Bani Israel, qatala tis'an wa tis'ina nafsan, dia telah membunuh 99 orang. Di atas puncak dosanya itu, dia mendapatkan hidayah oleh Allah, ingin bertaubat membersihkan dirinya. Apa yang dilakukan?
fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka dia pun bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling alim di dunia ini. Dia butuh orang yang paling alim, tempat berkonsultasi tentang masalah yang dihadapi, tentang dosa-dosa yang telah menyelubungi kehidupannya. Tapi orang-orang mengantarkannya kepada siapa? Fadulla ila rahibin. Dia diantar kepada seorang ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin, sepanjang dan selama apapun seseorang itu beribadah kepada Allah, setiap waktu, setiap hari, belum tentu dengan ibadah itu dia mendapatkan ilmu. Dan belum tentu orang yang kita lihat aktif beribadah, khusyuk dalam ibadah ritual-ritualnya, pada saat yang sama dia memiliki ilmu. Maka jangan salah berkonsultasi. Berkonsultasi itu bukan kepada ahli ibadah, tapi berkonsultasi itu kepada ahli ilmu. Lihatlah bagaimana efeknya orang ini yang berkonsultasi hanya kepada ahli ibadah. Orang yang mengantarkannya mengatakan, hadzal rajul qad qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Apakah orang semacam ini masih layak untuk mendapatkan taubat? Biasanya orang yang ahli ibadah saja tanpa ilmu memandang dirinya terlalu suci untuk didatangi oleh para pendosa dan didekati. Dia merasa tidak layak didatangi oleh para pendosa. Mungkin seperti itulah perasaannya, sehingga dia mengatakanlah, orang ini tak layak untuk mendapatkan ampunan Allah. Terlalu nista, terlalu terkutuk, terlalu banyak dosa-dosanya. 99. Jangankan 99, satu nyawa itu seperti membunuh semua manusia. Lalu bagaimana dengan 99? Maka si preman bandit ini, ma'asyiral muslimin, karena jengkelnya mendapatkan jawaban seperti itu, dia lengkapi dosanya dengan membunuh ahli ibadah ini. Maka kalau di depan Anda ini preman, jangan salah berfatwa, Anda bisa jadi korban juga. Berikan dia harapan, karena memang Allah senantiasa memberikan harapan kepada pendosa sebesar apapun dan sebanyak apapun dosanya. Yang membuka dan menutup pintu taubat itu bukan kita. Hatta Nabi, ma'asyiral muslimin, hatta Nabi tidak diberikan wewenang oleh Allah untuk menutup dan membuka pintu taubat itu. Apalagi dengan kita yang cuman ahli ibadah. Itu pun ibadahnya, ya, tidak semua ibadah bisa kita laksanakan dengan sempurna. Lalu kita merasa bisa mengendalikan pintu taubat, lalu memvonis kau tidak bisa diterima taubatmu, kau sudah menjadi penghuni neraka dan kerak-keraknya. Nah, kita yang memvonis mereka, ma'asyiral muslimin, tidak demikian keadaannya. Lalu ma'asyiral muslimin, ketika dia telah membunuh ahli ibadah itu, ternyata di atas puncak dosanya, di mana dia melengkapinya dengan membunuh ahli ibadah, subhanallah, ini adalah dosa yang paling terkutuk. Ketika seseorang, jangankan membunuh, menzalimi ahli ibadah. Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menista, membuli, mencela, mengejek, merendahkan seorang muslim itu adalah kefasikan, itu adalah kejahatan. Wa qitaluhu, memeranginya, mencederainya sampai membunuhnya, itu adalah tindakan kekufuran. Bahaya, ma'asyiral muslimin, dosanya tidak ringan, dan dia telah melengkapi dosa itu dengan membunuh seorang ahli ibadah.
Namun ma'asyiral muslimin, di dalam hatinya ada penyesalan atas semua dosa-dosa yang telah dia lakukan. Rasulullah mengatakan, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah salah satu di antara bentuk taubat. Dan seseorang tidak akan terantar untuk bertaubat dari dosanya sebelum dia menyesali apa yang dia lakukan. Itulah gerbang pertama ma'asyiral muslimin yang mesti dimasuki oleh para pendosa agar dia bisa bertobat kepada Allah. Gerbang pertamanya adalah menyesal. Dan orang ini telah memasuki gerbang itu. Dia menyesal ma'asyiral muslimin. Maka apa yang dia lakukan? Dia bertanya lagi. An a'lami ahlil ardi. Bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ini. Dia mau berkonsultasi. Pada kali kedua itu, kata Rasulullah, benar-benar dia diantar kepada seorang alim. Lihatlah bedanya fatwa ma'asyiral muslimin. Lihatlah bedanya hasil konsultasi antara ahli ibadah yang pertama dan ahli ilmu yang kedua. Si pengantar mengatakan, orang ini sudah membunuh 100 nyawa. Yang terakhir dia bunuh ahli ibadah. Apakah orang seperti ini masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Maka ahli ilmu itu mengatakan, ya, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang bisa menghalangi dia dari taubat kepada Allah? Siapa? Begitulah ilmu ma'asyiral muslimin. Dengan ilmu seseorang dapat mengetahui bahwa tidak ada sesiapa pun yang dapat menghalangi para pendosa dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengendalikan terbuka dan tertutupnya pintu taubat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Dan lihatlah sarannya ahli ilmu agar taubat itu bisa menjadi sempurna. Dia mengatakan, akan tetapi wahai fulan, engkau harus meninggalkan kampungmu. Sebab di kampungmu itu banyak pendosa. Mereka itu tidak bisa membantu engkau dalam bertaubat kepada Allah. Ya ma'asyiral muslimin, dari jawaban ini kita menemukan pelajaran bahwasanya lingkungan seseorang sangat amat berpengaruh pada perilakunya, pada pemikirannya. Almar'u ibnu bi'atihi. Orang Arab mengatakan seseorang itu anak daripada lingkungannya. Dalam kehidupan kita ini kita berpindah dari minimal 4 lingkungan, dan keempat-empatnya memberikan pengaruh pada cara berpikir kita. Memberikan pengaruh pada cara bersikap kita, bahkan bisa mempengaruhi akidah kita, ideologi keyakinan kita. Yang mana 4 bi'ah ini, 4 lingkungan ini? Yang pertama, bi'atul usrah, lingkungan keluarga. Di sana ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita. Apa yang kita lihat dari orang tua kita dan kita dengar darinya, itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Itulah yang mempengaruhi nantinya sikap kita. Kullu mauludin, kata Rasulullah, yuladu 'alal fitrah. Sebenarnya setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Lantas siapa yang mempengaruhi rusaknya fitrah itu? Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tualah, lingkungan keluargalah yang merubah fitrah itu tadi menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kenapa tidak ada menjadi Muslim? Kenapa tidak ada? Karena Islam itu adalah fitrah. Karena Islam itu adalah fitrah itu sendiri. Maka dia dirubah oleh kondisi lingkungan rumah tangga di mana seseorang dilahirkan dan tumbuh besar di sana. Lalu
setelah lingkungan keluarga, dia akan berpindah pada lingkungan kedua. Apa lingkungan kedua? Lingkungan pergaulan. Di sana ada tetangga-tetangga kita, 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Semakin jauh di lingkungan keluarga dia berinteraksi dengan banyak orang, maka semakin besar peluang ia berubah sesuai dengan kondisi lingkungan pergaulannya. Makanya ma'asyiral muslimin, ada orang tumbuh besar di lingkungan rumah tangga yang soleh, tapi ketika dia remaja rusak ma'asyiral muslimin. Siapa yang rusak? Tentulah bukan orang tuanya. Orang tuanya telah mengkondisikan lingkungan rumah tangganya agar islami. Yang terdengar adalah hal-hal yang positif, yang terlihat yang positif. Kebiasaan-kebiasaan positif selalu ditumbuhkan di tengah-tengah keluarga. Tapi itu masa kanak-kanak. Anak-anak remaja itu sudah tidak bisa ditahan di dalam rumah ma'asyiral muslimin. Dia makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk berinteraksi. Maka dia pun pergi ke tetangga-tetangganya. Apa yang terjadi setelah itu? Rusak dia. Iya enggak? Mulai dia merokok. Mulai dia mengucapkan kata-kata kotor yang tidak pernah terucap dalam rumah tangganya. Mulai dia ucapkan. Subhanallah, dari mana dia dapat itu? Dari lingkungan pergaulan. Apalagi kita di zaman sekarang ma'asyiral muslimin. Fitnah, maksiat, dosa, pelanggaran itu sudah merajalela di lingkungan sosial kita. Lalu setelah itu dia akan berpindah kemana? Ke lingkungan pendidikan. Di sekolah, mulai dari jam 7 sampai jam 12, bahkan ada yang sampai sore. Iya enggak? Dia di sekolah ma'asyiral muslimin. Lingkungan sekolah juga memberikan pengaruh yang demikian besar, merubah cara berpikir seseorang, merubah cara berinteraksi dan berperilaku seseorang. Lalu setelah itu dia akan berpindah pada lingkungan yang lain, lingkungan kerja. Setelah dia lulus kuliah, ada orang ma'asyiral muslimin di masa kuliahnya dia seperti antum, rajin pengajian. Tapi ketika dia sudah bekerja, berubah keadaannya ma'asyiral muslimin. Lingkungan pekerjaan merubah dirinya. Kalau merubahnya lebih positif, alhamdulillah. Ya. Tapi celakanya ma'asyiral muslimin, banyak yang berubah di lingkungan kerjanya menjadi negatif. Wal'iyadzubillah. Mungkin karena terbantu oleh fasilitas. Sudah banyak duitnya ma'asyiral muslimin. Fitnatu ummati al-mal. Ujian dan cobaan umatku itu ada pada harta. Ya, makanya Rasulullah SAW itu tidak mencemaskan umatnya kalau fakir dan miskin, ya enggak? Mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran kata Rasulullah yang aku cemaskan atas kalian. Innama akhsha alaikum idza futihat alaikumud dunya fatatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Yang aku cemaskan kata Rasulullah adalah ketika pintu-pintu dunia ini sudah dibuka di hadapan kalian, lalu kalian berlomba-lomba dan bersaing untuk memasuki dan menguasai setiap pintu-pintu dunia itu, sehingga sikap kalian yang berlomba-lomba dan bersaing di sana itulah yang membinasakan kalian, sebagaimana umat-umat terdahulu binasa karenanya. Jadi ma'asyiral muslimin, ternyata semasa dia kuliah dia masih susah. Dia harus mencari makanan gratis di masjid dan pengajian. Iya enggak? Khususnya di hari masjid-masjid tertentu. Dekat dia dengan masjid, dekat dia dengan pengajian. Lingkungan itu merubah dia menjadi taat beribadah kepada Allah. Tapi kita selesai kuliah, berubah lingkungan ma'asyiral muslimin. Lingkungan kerja, persaingan bisnis, persaingan fasilitas, ganti-ganti HP, ganti-ganti sepatu, mereknya berbeda-beda. Itu yang membuat dia terlena ma'asyiral muslimin. Akhirnya
dia fokus pada merek-merek fasilitas yang akan dia kenakan, dan tidak lagi berfokus pada ibadah yang semestinya ia lakukan dan ia tunaikan. Dan ada fasilitas untuk itu, bangga dia dengan semua fasilitasnya, dia pamerkan di media sosialnya, adalah wanita-wanita yang terpana. Ini cocok jadi imam. Siapa bilang? Qiwamatur rajul itu bukan hanya dinilai pada sebaik apa fasilitas yang dia kenakan, pada sebaik apa fasilitas yang dia miliki dan dia nikmati. Bukan. Qiwamatur rajul itu pertama dinilai pada sebaik apa ibadah yang dia lakukan berdasarkan ilmu yang dia ketahui. Di situ penilaian pertama. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu," bukan tardawna sayyaratahu, wa malahu, wa asma, wa amalahu, wa mansibahu. Rasulullah tidak menyatakan itu. Jika telah datang seorang pemuda yang engkau telah ridai agamanya, Rasulullah tidak menyebut fasilitas dunia. Yang engkau ridai pekerjaannya, yang engkau ridai fasilitasnya, mobilnya, bla 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 bla, dari urusan-urusan dunianya. Bukan itu yang disebutkan oleh Rasulullah. Mengapa? Karena qiwamatur rajul dalam memimpin keluarga itu terletak pada sebaik apa agama dan aplikasinya pada orang itu. Namun sayang ma'asyiral muslimin, kadang mahasiswa-mahasiswa yang selama dia menuntut ilmu terlihat kesolehannya bisa berubah karena lingkungan pekerjaannya, di mana dia sudah terlena dengan fasilitas-fasilitas mewah dan mumpung ada uang untuk membelinya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini tidak segera disadari oleh seseorang, maka dia akan terus terjebak dalam dosa-dosa akibat lingkungan yang membentuknya. Kalau dia tidak segera sadari, maka Rasulullah mewanti-wanti agar seseorang selektif memilih pada lingkungan apa dia akan bergaul. Almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu, kata Rasulullah, tergantung pada agama khalilnya, orang terdekat dalam kehidupan sosialnya. Maka hendaklah kalian selektif siapa yang akan menjadi khalil, orang terdekat kalian dalam lingkungan. Kalau orang tua tidak bisa milih, tentu tidak bisa, ma'asyiral muslimin, tidak bisa diputuskan, ya enggak? Tidak bisa dijauhi, tidak bisa ditinggalin orang tua, karena kita memiliki kewajiban berbakti kepada mereka, meskipun mereka kafir, meskipun mereka musyrik. Tidak ada alasan bagi seorang anak sebaik apapun imannya untuk meninggalkan orang tuanya yang kafir dan menelantarkan mereka. Tidak boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah lingkungan sosial. Siapa yang akan menjadi teman dekat kita dalam lingkungan sosial kita? Selektiflah kita untuk memilihnya, untuk menjadi teman duduk, teman berjalan, teman beraktivitas, dan teman curhat. Maka si alim ini tadi nih, pada kasus yang diceritakan oleh Rasulullah, mengatakan, kau harus tinggalkan kampungmu ya, karena di kampungmu itu kau tidak terbantu oleh masyarakatmu bertaubat kepada Allah, dan pindahlah ke kampung fulani. Ya, mengapa? Alasannya masya Allah luar biasa. Fa inna fiha unasun salihun, di sana ada manusia-manusia, orang-orang yang soleh, mereka membantumu untuk taat. Artinya ma'asyiral muslimin, lingkungan sosial kita dan orang-orang yang berada di dalamnya, kalau dia baik, mereka akan membantu, memudahkan kita untuk taat kepada Allah, istiqamah dalam taubat dan kebaikan. Maka karena orang ini jujur, dia rela meninggalkan kampung halamannya, dia rela meninggalkan teman-temannya, dia rela meninggalkan keluarganya, bahkan dia rela meninggalkan fasilitasnya. Ya, untuk taubat ma'asyiral muslimin banyak hal yang harus dikorbankan oleh seseorang.
Kalau dia tidak mau mengorbankan banyak hal dalam kehidupannya, susah dia menggapai taubat yang sesungguhnya. Untuk taubat, Anda kadang harus rela mengorbankan gaji bulanan yang selama ini Anda nikmati, bisa membeli banyak fasilitas. Betul ya? Betul ya? Harus tinggalkan gaji? Ya? Ya? Harus rela meninggalkan gaji, ma'asyiral muslimin. Karena gajinya apa? Karena gajinya dari riba. Kalau dia sadari bahwa riba itu adalah dosa yang sangat terkutuk, maka dia harus tinggalkan pekerjaannya. Dia harus rela kehilangan gaji yang selama ini ia nikmati. Orang ini, ma'asyiral muslimin, tinggalkan kampungnya. Tapi ajal itu tidak menanti seseorang untuk bisa beramal setelah bertaubat. Mekanisme ajal tidak seperti itu. Dia akan datang seperti apa yang Allah tetapkan. Anda sempat atau tidak sempat beramal, itu bukan urusan ajal. Orang ini tidak sempat membuktikan taubatnya dengan satu pun amal kebajikan. Iya enggak? Enggak sempat, ma'asyiral muslimin. Dia belum lama tinggalkan kampungnya, sakaratul maut mendatanginya, mati. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, ikhtasama malaikatani, malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Berdebat dua malaikat memperebutkan orang ini, malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan, ini milikku, huwa muqbilun biqalbihi ila rabbih taiba. Dia datang membawa hatinya menuju Tuhannya bertaubat. Tapi malaikat azab mengatakan, lam ya'mal khairan qattun. Meskipun demikian, tapi orang ini belum pernah sedikit pun mengamalkan satu amalan kebaikan. Belum ada amalan. Bagaimana mungkin engkau bisa ambil dia? Ini milik saya. Maka apa yang terjadi? Di tengah perdebatan sengit kedua malaikat itu memperebutkan orang ini, Allah mengutus satu malaikat yang kata Rasulullah dirubah dirinya menjadi manusia untuk mengurai perdebatan itu, memberikan solusi kepada mereka berdua. Apa solusinya? Malaikat yang merubah manusia itu mengatakan, ukurlah kampung dari titik di mana dia menemui ajalnya ke kampung halamannya, tempat di mana dahulu dia selalu melakukan maksiat, dan ukur pula lah kampung tujuannya di mana nanti di sana dia mau berbuat baik dan bertaubat kepada Allah. Sebenarnya, ma'asyiral muslimin, kampung halamannya masih dekat, belum terlalu jauh dia meninggalkannya, dan kampung tujuannya masih jauh, tapi rahmat Allah meliputi orang ini. Karena kejujuran hatinya mau bertobat dan merubah diri, Allah memerintahkan kedua kampung itu dengan satu perintah yang berbeda. Untuk kampung halamannya, Allah merintahkan agar dia menjauh. Untuk kampung tujuannya yang pada dasarnya jauh, diperintahkan untuk mendekat. Sehingga ketika diukur, dia lebih dekat dengan kampung tujuannya, sehingga malaikat rahmatlah yang memperolehnya atau mengambilnya dan dimasukkan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral muslimin, inilah bukti tentang hadis Rasulullah, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima yabduhu lin-nas fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Ada di antara kalian seseorang yang selama ini hanya mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka. Jika dilihat dan ditimbang dari setiap amalan yang dia lakukan, hampir pasti orang mengatakan bahwa dia ini penghuni neraka. Tetapi itu yang nampak pada pandangan manusia. Adapun yang tak nampak, maka tidak bisa. Maka ma'asyiral muslimin, di dunia ini kita tidak boleh menjustifikasi.
seseorang berdasarkan pada perbuatan yang terlihat. Tak boleh, ma'asyiral muslimin. Lalu kata Rasulullah, dia didahului oleh takdir. Di penghujung hidupnya dia mengamalkan satu amalan penduduk surga. Dengan satu-satunya amalan itu Allah pun memasukkan ia ke dalam surga. Tapi ada sebaliknya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Ada juga orang yang semasa hidupnya melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali hanya sehasta. Begitu dekatnya dia jika diukur dengan amalan-amalannya. Fima yabduhu linnas, pada apa yang dilihat oleh manusia. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu ia didahului oleh takdirnya. Fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha, lalu di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka. Seperti siapa? Seperti Barasisah. Antum tahu kisahnya Barasisah al-abid yang pada akhirnya dia berzina, dia membunuh, dan pada akhirnya setelah dia ditangkap, saumaahnya dihancurkan, dia diikat dan besoknya akan dibakar. Datang iblis kepadanya lalu mengatakan, kau kenal saya? Barasisah melihat dari ujung kepala hingga ujung kaki, aku tidak mengenalmu. Lalu dia mengatakan, akulah yang menempatkan engkau di situ. Karena memang iblis ketika itu menjelma menjadi ahli ibadah yang menemaninya beribadah dan mengajarkannya padanya doa. Dengan doa itu dia bisa menyembuhkan semua orang yang sakit. Lalu datanglah seorang wanita diantar untuk berobat. Sebenarnya kemampuannya untuk mengobati orang itu dengan doa tersebut itu karena setan-setan yang mengganggu kesehatan orang itu pindah. Ya, itu perjanjian dengan iblis. Kalau itu Barasisah sudah baca itu doa, pindah kau nak. Ya, maka pindahlah dia, terlihat sehat. Maka dia pun disibukkan dengan mengobati orang hingga mengobati seorang wanita, dan pada akhirnya dia berzina dengan wanita itu. Ketika hamil dia membunuhnya. Lalu pada saat terikat datanglah syaitan. Saya yang tahu, taruh kau di situ dan hanya saya yang bisa melepaskan. Satu syaratnya, kau sujud di kakiku. Barasisah sujud pun di kaki iblis demi selamat agar tidak dibakar besok. Kama sali syaitani iz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kalau antum baca tafsiran ayat ini surah Al-Hasyr, maka antum temukan riwayat Ibnu Abbas tentang kisah Barasisah. Sepertilah syaitan yang ketika menganjurkan kepada manusia untuk kufur kepada Allah, sujud di kakinya, dan ketika dia benar-benar melakukannya, tiba-tiba syaitan itu lari tunggang langgang meninggalkannya dan mengatakan, aku berlepas diri ya dari apa yang kau lakukan, aku juga takut sama Tuhan. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ketika kita merasa bahwa dosa-dosa kita telah menumpuk banyak, satu hal yang jangan sampai kita lakukan. Apa? Berputus asa dari rahmat Allah di atas puncak taubat kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai penutup dalam surah Az-Zumar ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, terlalu banyak dosa-dosanya, tertumpuk-tumpuk bergelimang tenggelam ia dalam dosa itu. La taqnatu min rahmatillah, kau jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mengapa? Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa sebanyak apapun jua. Dan Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiruz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Hadisnya panjang, motivasinya luar biasa, tapi kita ingin yang satu ini. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, kalian itu senantiasa melakukan dosa sepanjang siang dan malam. Kita ini begini,
Malam ini pasti ada dosa yang kita lakukan. Benar masyarakat muslim, besok ada juga. Tapi meskipun demikian, yakinilah bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Jangan pernah tutup harapan bahwa Allah akan mengampuninya. Harapan itu buka. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai nyawa, sampai di tenggorokan. Jangan tunda taubat sampai nyawa, sampai di tenggorokan. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Rasul. Allah itu akan senantiasa menerima taubat hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan, ngorok dia. Kalau sudah sampai di situ, habis kesempatan. Maka ma'asyiral muslimin, berikan harapan kepada siapapun yang bergelimang dengan dosa-dosa dan maksiatnya. Saudaraku, kesempatanmu masih panjang dan kesempatanmu masih luas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah taubat setiap saat dan jangan pernah berputus asa. Yang kedua, seseorang itu ma'asyiral muslim tidak terjebak dan selalu terjatuh ke dalam dosanya kecuali disebabkan satu hal. Apa itu? Menganggap biasa dosa. Jangan ma'asyiral muslimin, jangan pernah menganggap biasa dosa. Sebab itulah yang menyebabkan seseorang terbiasa berdosa, karena dia menganggapnya biasa. Dosa itu adalah sesuatu yang sangat amat luar biasa, dan kebinasaan akibat dosa itu juga sesuatu yang sangat amat luar biasa. Maka jangan pernah menganggapnya biasa, agar Anda tidak terbiasa dengan dosa dan pada akhirnya menutup hidup di dunia ini dengan dosa. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu sahabat Rasulullah mengatakan, kalian itu, dulu kami menganggap dosa-dosa kecil itu seperti gunung yang akan menjatuhi kami, sehingga kami senantiasa waspada terhadap dosa-dosa kecil. Adapun kalian sekarang, kalian menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kalian, dianggap biasa, ditepis-tepis begini saja. Itulah yang menyebabkan manusia senantiasa terjebak dalam setiap dosa-dosa di sepanjang hari dan malam-malamnya, karena dia menganggap biasa dosa-dosa itu. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan. Azan telah berkumandang, maka kita harus menutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.